Bab 2417. Kesepian seseorang yang tak terkalahkan. Terbunuh. Di arena, semua orang melihat Ningsih Nan. Harus dikatakan bahwa Mile sedikit terkejut, kekuatan Darlion masih sangat menakutkan. Tepat sebelum Ningsih Nan menyerang, 3 Master Top menyerang Darlion, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membunuh Darlion. Tampak jelas, Master tingkat penguasa tidak lemah. Namun, yang mengejutkannya adalah Ningsih Nan ini. Kekuatan Ningsih Nan ini sedikit di luar dugaannya. Samway Han dan yang lainnya memandang Ningsih Nan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Kelompok prajurit bayaran Halei dari dunia 6 ini sangat kuat. Ningsih Nan tiba-tiba menatap Mile. Mile sedikit tersenyum. Nona Ningsih Nan, hebat. Semua orang. Ningsih Nan memandang Mile dan tidak berbicara. Pada saat ini, Samway Han tiba-tiba mengirimkan energi misterinya kepada Mile. Baru tahu, mereka pergi ke kota Middays. 6 jalur nadi bintang di kota Middays sudah mereka peroleh. Mendengar ini, wajah Mile langsung menjadi gelap. Di kejauhan, Ningsih Nan tiba-tiba berbalik dan pergi. Pada saat ini, sebuah bayangan ilusi menyapu dari langit, kemudian langsung menuju ke Ningsih Nan. Ini adalah Usma Tian, monster terakhir di kota Middays sekarang. Di kejauhan, Ningsih Nan tidak pernah melihat ke belakang. Tepat saat Usma Tian hendak bergegas ke depan Ningsih Nan, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di belakang Ningsih Nan dan saat berikutnya, cahaya dingin seperti air terjun langsung memblokir Usma Tian. Boom! Dengan suara ledakan bergema di langit, Usma Tian mundur ratusan kaki jauhnya. Di belakang Ningsih Nan, berdiri seorang pria berbaju hitam, memegang belati di tangan kanannya. Usma Tian menatap pria berbaju hitam dan hendak menyerang lagi. Saat ini, Master Inverse tiba-tiba berkata, "Usma, mereka banyak orang, kamu tidak bisa mengalahkan mereka." Usma Tian terdiam. Di kejauhan, Ningsih Nan menoleh melihat Usma Tian, matanya tenang, tetapi dia tidak bertindak, dia menghilang di ujung kejauhan bersama Master Halei lainnya. Namun, saat menghilang sepenuhnya, dia melirik Mile di samping lagi. Mile sedikit mengernyit, dia menyentuh wajahnya dengan ringan, lalu berkata, "Menara kecil, wanita ini selalu menatapku, jangan bilang dia naksir aku." Menara kecil. Selain itu, Samway Han melihat mayat-mayat di sekitar. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba melihat Master Kota Malam Abadi di luar kota, lalu tersenyum, "Kita menang." Menang. Dalam sekejap, semua penguasa Kota Malam Abadi gempar. Menang. Kota Malam Abadi telah berperang melawan Kota Middays selama bertahun-tahun, hari ini Kota Malam Abadi akhirnya menang. Mile melihat sekeliling, lalu berbalik dan pergi. Mile mencari Mita Tian dan Maverick Sen, keduanya masih hidup. Sejak awal, dia selalu mengawasi mereka. Mita Tian menatap Mile, mau pergi. Mile mengangguk. Mita Tian bertanya lagi, "Dunia 6. Mile tersenyum dan berkata, "Ya, aku ingin pergi lihat." Mita Tian terdiam. Maverick Sen ragu-ragu untuk berbicara. Mile melanjutkan, "Aku akan bicara dengan penguasa kota Samway. Selanjutnya, dia akan fokus melatih kalian berdua hingga kalian berdua bisa mencapai tingkat penguasa secepat mungkin." Meskipun Ningsih Nan dan yang lainnya mengambil 6 jalur nadi bintang, tapi kota Middays tidak hanya ada 6 jalur nadi bintang. Diperkirakan secara konservatif kali ini Kota Malam Abadi setidaknya bisa mendapatkan 15 atau lebih nadi bintang. Maverick Sen tiba-tiba tertawa, "Saudara Ye, tunggu kami cari kamu." Mile tersenyum dan berkata, "Baik." Mita Tian melirik Mile, tetapi tidak berbicara. Saat ini, Mile tiba-tiba menatap Mita Tian dan berkata sambil tersenyum,
jangan panggil aku Raja Pengandal Dukungan. Kali ini, aku tidak mengandalkan orang lain. Haha. Saat berbicara, dia berbalik dan mengangkat pedangnya, lalu menghilang ke langit dalam sekejap mata. Mita Tian memandang Mile yang menghilang di langit, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Di ujung langit berbintang, Mile tiba-tiba berhenti, karena Master Inverse dan Samway Han muncul di depannya. Samway Han tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu pergi tanpa pamit?" Mile tersenyum dan berkata, "Penguasa kota Samway, masalah ini sudah selesai." Samway Han ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mile. Mile sedikit terkejut, "Ini..." Samway Han tersenyum dan berkata, "Aku tahu, kamu tidak akan tinggal di sini, dalamnya ada 2 jalur nadi bintang, aku harap kamu dapat menggunakannya." 2 jalur nadi bintang. Mile tidak menolak, langsung menyimpan cincin penyimpanan, "Terima kasih banyak." Samway Han menggelengkan kepalanya, "Terima kasih, jika bukan karena kamu kali ini, kota malam abadi aku akan hancur." Jika Mile tidak membujuk kelompok prajurit bayaran Halei untuk mundur, kota malam abadi tidak akan pernah menang. Mile sedikit tersenyum, "Sama-sama," tegasnya, "aku juga dari kota malam abadi." Mendengar ini, Samway Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mile, yang juga ada 1 jalur nadi bintang di dalamnya. Samway Han berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat kamu keluar, berhati-hatilah. Jika bertemu seseorang yang tak terkalahkan, jangan bermain keras. Hidup adalah yang terpenting. Saat punya waktu, kembalilah." Sebelumnya, dia memperlakukan Mile sebagai tamu, tapi sekarang, dia memperlakukan Mile sebagai orangnya sendiri. Sebenarnya bukan dia ingin memperlakukan Mile sebagai orang luar, alasan utamanya adalah dia merasa Mile tidak menganggap dirinya sebagai orang dari kota malam abadi. "Mile." Master Inverse tiba-tiba bertanya, "Saudara Ye, apa kamu akan pergi ke dunia 6? Mile mengangguk, "Pergi lihat. Mau ikut?" Master Inverse menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku ingin tunggu." Mile tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu di sana." Master Inverse mengangguk, "Baik." Mile tiba-tiba bertanya, "Di mana Usma?" "Usma Tian." Samway Han berkata, "Dia sudah pergi. Kami tidak mempersulitkan dia." Mile memandang Samway Han. Samway Han sedikit tersenyum, meskipun dia ingin balas dendam, dia akan membalas dendam ke orang-orang Halei. Mendengar ini, Mile mengerti. Sebenarnya, dia bisa melihat meskipun Usma Tian dan Master Inverse adalah musuh, tapi keduanya pasti memiliki simpati satu sama lain. Jika tidak, Usman Tian tidak akan keluar untuk menghentikan prajurit bayaran Seonyong sebelumnya. Samway Han tiba-tiba berkata, "Teman kecil Ye, berhati-hatilah." Mile tertawa dan berkata, "Jaga diri." Setelah berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Samway Han melihat ke arah ujung langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Tidak tahu apa asal-usul si kecil ini." Saat mengatakan itu, dia melihat Master Inverse dan Master Inverse menggelengkan kepalanya. "Aku pikir dia dari nadi suci dunia surga sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dunia surga hanya numpang lewat saja." Samway Han tersenyum sedikit, "Aku ingat, dia bergabung dengan kota Middays pada awalnya. Sayang sekali kota Middays mengusirnya." Master Inverse tiba-tiba berkata dengan suara dalam, "Tampaknya ada seorang tetua di kota Middays." Samway Han menoleh dan mencibir, "Si tua bangka itu, lari lebih cepat dari siapapun." Master Inverse mengangguk sedikit, "Aku akan melakukan pelatihan tertutup untuk sementara waktu." Samway Han tersenyum dan berkata, "Kita harus bekerja keras.
Master Inverse melirik ke ujung langit, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, di puncak gunung tertentu, ada 3 orang berdiri di puncak gunung. Seorang tetua, seorang pemuda dan seorang wanita. Pria ini adalah Reomu yang bertarung dengan Mile hari itu dan wanita itu adalah adiknya. Tetua yang memimpin adalah kakek Reomu, Jesmu, yaitu penguasa kota Middays sebelumnya. Melihat ke kejauhan dengan kagum, dia berkata dengan lembut, "Aku tidak pernah menyangka kota Middays aku akan berakhir seperti ini." Reomu bersaudara terdiam. Jesmu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Hari itu jika aku dengarkan saran kamu dan secara pribadi campur tangan dalam masalah ini, mungkin keadaan tidak akan seperti ini. Aku meremehkan Mile. Hei." Hari itu, Reomu mencarinya, berharap dia ikut campur tangan menengahi konflik antara Mile dan Middays, tapi sayangnya, dia tidak memperhatikannya saat itu. Dia membiarkan Master Middays untuk mengejar dan bunuh Mile, agar Mile benar-benar menceburkan diri ke kota malam abadi. Jika dia mengikuti saran Reomu dan maju, masalahnya mungkin akan berakhir dengan cara lain. Tentu saja, tidak ada kata jika di dunia ini. Saat ini, dia mengagumi reputasinya dan berkata, "Kalian berdua pergilah." Reomu memandang Jesmu. Jesmu berkata dengan nada lembut, "Jangan berpikir untuk balas dendam, Middays kita tidak sanggup membalas dendam ini." Reomu ragu-ragu sejenak, lalu memberi hormat sedikit, dia berbalik dan pergi bersama adiknya. Sekarang tempat ini tidak ada lagi tempat untuk mereka tinggali. Mile dan Hale tidak akan melawan mereka, tetapi kota malam abadi tidak akan pernah melepaskan mereka. Memotong gulma harus sampai ke akarnya. Di samping, Jesmu menatap langit yang jauh dengan kagum, tetap diam. Di sisi lain, Reomu memimpin adik menuruni gunung. Wanita itu berkata dengan suara dalam, "Kak, kita kemana sekarang?" Reomu berkata, "Pergi ke dunia 6. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mile pasti akan pergi ke dunia 6. Reomu tersenyum dan berkata, "Dia tidak akan mengganggu kita." Wanita itu bingung, "Kenapa?" Reomu berkata dengan lembut, "Karena kita tidak berbeda dengan semut di matanya." "Apa kamu akan sengaja menginjak-injak semut sampai mati?" Wanita. Di ujung langit berbintang. Mile berjalan dengan pedangnya, tujuannya kali ini adalah dunia 6. Tujuannya sebenarnya sangat jelas, yaitu terus mencari master yang lebih kuat, lalu mengikuti jejak ayah dan yang lainnya. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, aku sarankan kamu berlatih dulu." Mile bingung, "Mengapa?" Menara kecil berkata, "Aku takut jika kamu pergi ke dunia 6, kamu akan menjadi budak lagi. Apa kamu lupa pelajaran berdarah itu sebelumnya?" Ekspresi Mile membeku. Harus dikatakan, apa yang dikatakan menara kecil masuk akal. Dunia 6. Mile memikirkannya, kemudian dia hendak memasuki menara kecil untuk berlatih, tetapi pada saat ini, ruang waktu tidak jauh di depannya tiba-tiba sedikit bergetar. Saat berikutnya, ruang waktu itu terbelah, kemudian seorang pria berpakaian seperti pengemis keluar. Harus dikatakan, pria ini benar-benar lusuh, membuat orang merasa sedikit jijik pada pandangan pertama. Mileye tidak suka menilai orang dari penampilannya, tetapi beberapa orang seperti ini, orang akan merasa jijik saat melihatnya. Pria itu memandang Mile dan menyeringai, "Aku sudah lama mengikutimu." Mile sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Pria itu tertawa, "Tidak penting siapa aku, yang penting aku ingin bertemu seseorang." Mile sedikit bingung, "Bertemu seseorang?" Pria itu menunjuk ke pedang biru gaib, lalu berkata, "Aku ingin bertemu dengan pembuat pedang." "Bertemu dengan Lydia."
Mendengar ini, Mile membeku. Mata pria itu terpejam perlahan. Aku telah berlatih di medan perang dewa selama 120.000 tahun. Selama periode ini, aku menyerap jiwa pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Bicara tentang ini, dia memandang Mile dengan ekspresi gila di wajahnya. Aku sudah tak terkalahkan di dunia ini, kamu tahu kesepian menjadi tak terkalahkan. Mile bersambung.